Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A _ DPT _1 _ 69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah on cam semua anak-anakku semuanya? Silakan. Yang belum on cam silakan di on cam kan. Ya, yang sudah on cam silakan mengikuti dengan baik. Sehat ya semuanya ya anak-anakku? Alhamdulillah. Sudah makan apa belum? Ini sudah hari ini siang hari kita sudah mulai bisa online. Ada yang sakit? Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang berangkat? Saya yang tidak berangkat siapa? Talita, Pak. Oh, Talita. Kenapa Talita? Oke, sekarang silakan bisa di off cam, bukan off cam ya. Suaranya di off kan dulu, suaranya di off kan dulu. Ya. Kalau saya nanti absen, silakan nanti bisa bersuara ya. Oke. Untuk yang pertama, Amrina Rosyada, bisa di on. Amrina, Anissa Miftahur, Citra Aprilia, Hadir. Ella Dewi Lestari, Hadir. Oke. Gina Tias, Hadir. Iswatul Sofa, Hadir, Pak. Jufoni Dinanti. Hadir. Iki Ini siapa ya? Nam Lydia. Hadir, Pak. Oke. Miftahul Miftahul Aurora. Hadir, Pak. Miftahul Aurora ya. Sehat Sehat ya, Miftahul Aurora ya. Iya. Nadila Elasari.
Wih, Oke. Nisvia Nisvia Laila. Hadir, Pak. Oke. Oke. Regita Regita saja ya. Saya Regita. Regita saja. Regita ada hadir ya. Tati Tati 4407. Tati ada Tati. Hadir. Hadir Tati. Widya Widya cantik, biasanya Widya cantik ya. Widya hadir. Orangnya cantik kok Widya. Yani 123. Biar nggak tegang ya. Jangan tegang amat ya Les ya. Oke. Hari ini sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Hatinya sehat. Anak-anak itu kadang-kadang badannya sehat tapi hatinya kadang-kadang sakit. Udah ya. Walaupun dia cuma di WA balas centang biru doang, nggak usah diladen. Oke. Bisa di off suara lagi. Hari ini sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk kontak kelas bisa disiapkan dulu. Nadila silakan bisa disiapkan. Oke, sudah alhamdulillah, amin, beri kesehatan buat kita. Terima kasih untuk Nadila yang sudah memimpin. Oke. Sekarang sebelum kegiatan pertama, saya akan berikan tebak-tebakan buat kalian biar nggak tegang. Bisa di-off-in dulu untuk Nadila sama Citra. Oke. Nanti kalau yang mau menebak langsung di-off, on mic langsung ngomong aja. Ini dan kita akan tebak-tebakan gambar. Siap ya? Oke. Pak. Ya, Pak. Gak apa-apa, sudah. Ya, Bu Tati. Ya, sudah. Sudah kelihatan anakku semuanya? Sudah. Oke, kita mulai. Siapa yang kangen teka-teki tebak gambar? Nah, kali ini aku akan kasih kalian teka-teki tebak gambar makanan Indonesia nih. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk teka-teki pertama. Nah, aku punya beberapa gambar yang bisa kalian sambungkan menjadi sebutan makanan yang ada di Indonesia, guys. Kira-kira ini makanan apa ya? Yuk kalian tebak dari sekarang. Yuk tebak, kira-kira apa? Hayo, kalian udah nemu belum nih jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya somai. Oke. Masih salah, semangat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Oke. Iklan dulu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kita ada 3 aja ya. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira jawabannya apa ya? Yuk Wah. langsung aja dijawab guys. Aduh, pasti kalian Sate Padang. Pinter ya. Selamat buat kalian yang menjawab sate Padang ya.
Wah, kayaknya udah pada mulai jago nih. Yuk, kalau gitu kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Ya, ini yang terakhir. Teka-teki ketiga. Nah, Apa ini? kalau makanan yang satu ini sering banget deh kamu temuin di sekolah. Kira-kira apa ya? Aku mulai waktunya dari sekarang ya guys. Apa coba? Oh, papeda. Oke, luar biasa. Ayo, siapa nih yang jawabannya masih salah? Ini gampang banget loh guys. Jangan menyerah ya. Masih ada kok pertanyaan selanjutnya. Dekat. Oke, luar biasa ya. Anak-anakku hebat. Semuanya. Kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya ya. Tadi kalian sudah tebak gambar. Oke. Nadira mungkin bisa di-off-kan dulu. Iya. Oke. Untuk hari ini Pak Holid akan membagi dengan beberapa kelompok. Bentar. Saya akan buka dulu. Saya akan buka dulu kelompoknya. Kelihatan ya? Kelihatan daftar kelompok BK-nya? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, kelompok 1 nanti ada Nadila Elasari, Lailatul Nisfia, ada Musafina Maulida, ada Sri Suryaningsih dan Amrina Rosyada. Untuk kelompok 2 Gina Marta Tias, Perlita Citra, Miftahul Rizky, Salimah Regita S, sama Widya Madiana Y. Kelompok 3 ada Tati, Jufoni Dinanti, Iswatul Sofa, Miftahul Aurora dan Ella ya. Karena Talita tidak berangkat, kita gantikan dengan Oke lah. Oke. Oke, kita sudah kasih kelompok. Hari ini saya akan menampilkan ini. Saya berhenti dulu presentasinya. Kita buka lagi untuk silakan disesuaikan dengan kelompoknya. Sudah kelihatan? Silakan disesuaikan kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, udah jadi sesuai. Saya kasih waktu. 10 menit atau 5 menit? 5 menit aja. Oke. 5 menit aja. Silakan bisa diskusikan sama kelompok masing-masing. Ini Pak semua.
Saya kira itu gambar ya Pak Amit itu.
Sudah 5 menit belum? Oh, sudah. Oke. Silahkan untuk kelompok 1. Siapa ini kelompok 1? Saya, Pak. Ketua kelompoknya siapa? Saya, Siapa namanya? Nadila Elasari. Oke, silakan bisa disampaikan tentang hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk dipresentasikan tentang jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Lingkungan baru. Kendala di sekolah baru? Parkiran belakangnya becek, Pak. Becek? Parkiran belakangnya becek. Oke, apalagi? Terus jajan di kantinnya mahal-mahal. Parkirnya becek, jajan kannya mahal. Ini terakhir jangan bilang gurunya nganteng-nganteng kayak saya ya. Apalagi Nadila? Satpamnya kurang ramah. Satpamnya kurang ramah. Ramah mana sama Pak Walid? Sama Pak Olid. Ini terima kasih. Aku jadi mengembang kayak kerupuk. Apalagi ada lagi? Sudah. Oh, kendalanya sudah. Kendalanya tadi parkirannya Belakangnya becek. Parkirannya becek. parkirnya becek karena hujan. Yang kedua, kantinnya mahal-mahal. Iya. Ya, beli tempe harganya 30 juta ya. Yang terakhir, sapamnya galak-galak. Iya, judes, Pak. Oh, judes. Paula judes nggak? Enggak. Oke, terima kasih. Yang kedua, apa yang kamu sukai di sekolah baru ini? Ya, semoga saja. Tempatnya luas dan bersih, tapi tidak dengan WC-nya, Pak. Soalnya bau. Tempatnya luas dan bersih. Iya. Tapi WC-nya tidak. Ya berarti itu nanti kekurangan lagi. Kendala itu maksudnya berarti tadi. Oke, saya ambil yang tempatnya luas dan bersih ya. Oke, selanjutnya. Mempunyai teman-teman baru. Untuk teman-teman. Temannya asik nggak? Oh iya, asik. Oke. Lanjut. Guru-gurunya ramah dan baik. Aduh, guru-gurunya ramah dan baik. Aku jadi gimana gitu ya, merasa jadi mengembang kayak kerupuk gitu. Oke, lanjut apa lagi? Udah? Kiraan terakhir awalnya ganteng gitu kirain. Ternyata enggak ya. Oke. Untuk kelompok tadi 1 ya. Tadi kelompok 1 sudah. Oke, untuk kelompok 2, silakan kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Nadila bisa off suara. On cam ya, tetap on cam ya. Tetap kelihatan wajahnya ya. Tetap dilihatkan, camnya tetap dihidupkan. Oke, untuk selanjutnya siapa? Kelompok siapa namanya? Widya. Widya siapa? Widya siapa namanya? Widya Martiana. Oke, silakan Widya. Saya kasih kesempatan untuk menyampaikan. Berubah kendala di sekolah pertama yaitu kita harus mengadaptasi dengan teman-teman yang baru. Untuk yang kedua itu seperti kendalanya di sekolah ini bangunannya banyak yang
belum terselesaikan untuk renovasinya. Bangunnya belum terselesaikan renovasi. Mungkin mic-nya bisa didekatkan di itu. Kayaknya tadi masih kurang suaranya. Oke, lanjut. Ini dia. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ya untuk kakak-kakak kelasnya juga banyak yang tidak ramah. Kakak saya tidak ramah. Bangunannya belum selesai, kakak kelasnya tidak ramah. Terus? Udah. Untuk yang kamu sukai di sekolah ini? Untuk yang saya suka itu kayak seperti di sekolah ini memang gratis atau tidak gitu. Bayarnya gratis. Ini Pak Ganjar harus lihat ini. Biar tahu ini sekolahnya gratis nih. Oke, lanjut. Terus juga banyak ekstrakurikuler yang bisa mengasah. Oh iya. Widya ikut ekstrakurikuler apa? PMR is this club yo. Who are you today? Oh, and fine. Thank you. Oke. Saya tes saja ya. Ikut English Stop lama-lama ditanyain, who are you? I'm phone eating, Pak. Kan susah. Ya. Oke, untuk kelompok 3. Siapa ini kelompok 3? Siapa kelompok 3? Jufoniji nanti. Sudah on cam ya? Oke, silakan bisa dipresentasikan Jufoni. Kendala di sekolah baru itu harus beradaptasi dengan lingkungan baru, parkiran yang kurang memadai, esko yang belum memenuhi fasilitas, perlu pelatihan yang lebih agar prestasi di SMK bisa warung. Untuk yang lakukan itu menambah ilmu yang bermanfaat, mengasah tentang public speaking, dan menambah wawasan tentang industri 4.0, serta mempunyai fasilitas belajar yang nyaman dan bagus. Oh. Selain itu nggak ada kakak kelas yang disukai nggak ya? Nggak. Jadi tambahnya kakak kelas yang disukai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Sudah menyampaikan presentasinya. Nah, itulah dari masalah-masalah yang ada ya di sekolah kita ya. Ternyata banyak sekali kendala-kendala yang ada. Terus banyak tadi soal masalah lapangan, tempat parkir yang becek ada, yang jajannya mahal ada, yang satpamnya nggak ramah-ramah ada, guru-gurunya baik ganteng kayak saya ada. Masih loh ya. Saya nggak enak ini. Jadi enak ini kata ya baik dan ganteng. Oke. Saya akan memberikan solusi kepada kalian semuanya, memberikan gambaran bagaimana sih kira-kira kita dipengenal di sekolah baru itu sebenarnya seperti apa, tips-tipsnya ada apa enggak, bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan sekolah yang baru seperti sekolah kita. Saya akan memaparkan tentang materi yaitu tentang adaptasi dengan sekolah baru. Kalau sudah kelihatan bilang ya. Sudah kelihatan? Sudah matanya? Oke. Sudah, Pak. Bisa dibaca tulisannya apa? Penyesuaian sendiri terhadap lingkungan belajar yang baru dan Oke, silakan bisa di off mic. Suaranya dimatikan. Saya akan menyampaikan beberapa materi yaitu tentang bimbingan klasikal penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah baru. Untuk yang pertama, adaptasi. Kelihatan ya, adaptasi dengan lingkungan sekolah baru yang warnanya kuning kelihatan? Oke, kelihatan. Yang kecil nggak kelihatan. Jujur sekali kalian. Kita harus jujur. Gitu ya. Oke.
Kegedean. Oke. Tadi 100. Adaptasi dengan sekolah baru. Setiap memasuki lingkungan sekolah baru, kita pasti akan merasa asing karena suara saya kedengaran ya, karena belum mengenalnya. Sering merasa bingung, malu takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan pada waktu di sekolah. SD ataupun MI ataupun SMK ada peribahasa yang mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayangi atau merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang maka jangan ditinggal ya, enggak. Maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru sehingga kita dapat bermain dengan baik. Jadi intinya pada waktu kita pertama di sekolah baru, kita harus bisa saling mengenal, ataupun menyesuaikan dengan tempat baru, baik aturan, baik teman, kakak kelas ataupun sapam, ya. Kalau sapamnya nggak kenal nanti dikira sapamnya judes, jadi harus kenal dulu biar nggak judes. Jadi bisa saling mengenal. Semuanya harus bisa dikenal. Kalian pada waktu di situ, yang pertama adalah kita berhidup sosial yang utama. Kita bisa hidup sosial bersama, kita mengajak teman-teman yang baru, mungkin perkenalan pertamanya. Kita pertama berkenalan, kita bisa bermain, bisa ngobrol, bisa bercanda. Tapi bukan juga terus sayang-sayangan terus ya. Kebayar sayang-sayangan terus. Jadi cinta itu malah merepotkan. Nah, untuk selanjutnya, kelihatan hitam ini? Oke, saya jauhkan lagi ya. Lalu juga saya yang membaca juga rembong. Nanti bisa juga sambil mendengarkan. Mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kita masuki, antara lain pertama mata pelajaran, ya. Yang utama adalah mata pelajarannya. Ternyata kalau kalian tidak memahami tentang pelajarannya, kira-kira bisa apa enggak? Tidak. Kalau mata pelajarannya berarti kan harus siapa? Kalau kita harus mengenal siapa juga selain mata pelajaran. Yang memberikan pelajaran siapa? Guru. Ya, berikan guru. Kita harus juga mengenal dengan gurunya. Harus dekat dengan gurunya. Tadi ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Pada waktu kita tidak mengenal guru, akhirnya kita juga tidak bisa memahami apa yang diharapkan oleh gurunya. Dan pada waktu kita itu benci, nggak benci ya, nggak suka sama gurunya, bisa loh. Ada yang nggak suka sama gurunya, akhirnya dia juga nggak suka sama mapelnya. Suka nggak mapel sama BK? Suka nggak dengan BK? Suka. Dengan gurunya juga? Makasih loh ya. Saya sangat terhura pada waktu kalian bisa seperti itu. Oke, lanjut tentang keterampilan. Tadi bilang tentang masalah ekstrakurikuler, Pak. Ini harus lengkap. Ekstrakurikuler, Pak, harus menunjang. Tapi ekstrakurikuler ada yang bilang juga, Pak. Itu namanya perbedaan. Kadang-kadang punya prinsip sendiri-sendiri. Nah, ekstrakurikuler itu juga bisa menunjang kita, termasuk di ekstrakurikuler, masuk di keterampilan, teknologi, informasi, komunikasi, ataupun lain itu, termasuk tunjangan tambahan itu, keterampilan tambahan, ekstrakurikuler. Di situ pasti kita akan bertemu dengan teman-teman yang setiap harinya belum tentu ketemu. Ya, Pak? Enggak? Ada yang kadang-kadang setiap hari ini satu kelas, belum tentu ada yang ikut sama PKS. Belum tentu ikut PKS. Akhirnya dengan ikut PKS ketemu dengan TAV. Ikut pramuka. Kadang-kadang satu sangga kan beda-beda kelas ya. Akhirnya kenal. Satu sangga itu ada yang anak TAV, ada anak TKR mungkin. Ada anak TOT ya, Pak. TOT, Busana 3. Busana 1 yang nggak kenal akhirnya bisa kenal, terus TKL, terus kelas-kelas yang lain jadi yang kenal bisa kenal. Itu juga karena keterampilan juga.
Guru-guru yang mengajar tadi sampaikan tentang mapel, guru-guru yang mengajar juga, sapam-sapam juga ya. Ya tadi judus-judus itu harus dikenal ini. Kenal dong, gitu kan nggak mungkin. Kenal dong Pak Sapam terus dikejar-kejar. Ini mereka takut dong kayak gitu. Jangan-jangan mereka judus gara-gara Pak kenal dong, maksa kayak gitu. Terus Sapam melani kamu ngejar, Pak kenalan. Pantes kalau dia itu lari tadi. Nah, selanjutnya termasuk selain mapel, selain ekstra ataupun kegiatan, ruangannya juga harus kalian kenal. Kalau kalian mau ke ruang kepala sekolah, kan tahu, oh ruang kepala sekolah sana. Mau ke ruang guru, oh tahu ruang guru sana. Nggak mungkin kan, kalau mau ke ruang guru terus mampirnya ke kantin, ya kan? Maksud mau, panggil, Mbak, tolong panggilkan Ibu Tuti di ruang guru. Pokoknya malah nih musola, kan beda. Musola. Dek, tunai. Mbak, panggilkan Bu Alfa. Pokoknya ini perpus, itu Mas Farid. Beda. Nah, itu. Untuk selanjutnya, ini merah ini. Merahnya kelihatan nggak merahnya? Sudah kelihatan belum merahnya? Sudah. Yang gambar merah jangan sampai lolos. Burung, Pak. Burung? Buram sekali nih. Oh, ini. Kayak hidup saya. Kayak hidup saya. Curhat Mbak. Oke. Buram sekali. Ini senang ini anak-anak ini. Keturunan gurunya ya. Selain guru mata pelajaran ada juga guru khusus yang membimbing siswa apabila menuai kesulitan dalam belajar, bergaul, dan membantu siswa dalam mengembangkan bakat minat dimilikinya. Guru tersebut adalah guru BPK. Saya. Jadi memang guru BPK itu tidak cuma mata pelajaran, tapi juga bukan mata pelajaran ya, tetapi bentuk layanan. Nah, kalian juga harus mengenal guru BK-nya. Jangan pernah menganggap bahwa guru BK adalah polisi sekolah. Guru BK di Warung Asem, guru GP kamu ya, guru GP kamu baik apa enggak? Baik. Baiknya yang ikhlas dong. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nanti pulang lewatnya mie ayam mana, Nduk? Oke. Kalian juga harus mengenal mapel guru, termasuk guru BK-nya harus kenal. Oke, sekarang warnanya biru. Kita ganti. Kelihatan warna birunya? Oke, kelihatan. Belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Salah satu aspek keberhasilan seorang dalam belajar di lingkungan yang baru adalah harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan ditempati agar bisa belajar dengan baik dan supaya bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, maka siswa harus tahu sebelum setelah dapatnya digigit. Intinya kita harus juga mengenai tentang lingkungan baru, termasuk bagaimana caranya kita memahami lingkungan baru itu seperti apa sih, aturannya seperti apa sih, tata tertibnya seperti apa sih. Pada waktu kita tidak tahu lingkungan baru kita seperti apa, termasuk tata tertib, maka akan terjadi yang namanya miskomunikasi. Kamu nih harus pakai sepatu hitam semua nih di sekolah, harus pakai sepatu hitam semua. Ternyata kamu nggak tahu, ternyata itu aturan. Kamu pakainya sepatu putih nih. Kira-kira ada sanksi tidak dari sekolah? Termasuk pakai baju. Pakai baju ya, masa nggak? Pakai baju putih maksud saya, pakai baju OSIS. Pakai baju OSIS pada waktu kalian di sekolah. Kan harus pakai baju OSIS SMA ya. Ya. Coba kalau kalian ke sekolah pakai kaos Metallica, kira-kira salah apa enggak? Salah. Masuk sekolah aku tidak ke putih abu-abu pakainya Metallica ya, nanti salah. Nanti bisa ada lagi yang namanya punishment ataupun akhirnya diberikan sanksi atas aturannya. Oke? Lanjut kita ke warna putih. Sudah kelihatan warna putihnya anak-anakku semuanya?
Sudah. Putih bahasa Inggrisnya apa, anak-anak? Nek putih-putih warnanya apa? Bahasa Inggris apa, nak? White. Wait. Lucu-lucu ya. Wallet. Oke, menyesuaikan dengan alternatif sekolah tadi yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu guru, sifat-sifat teman-teman satu kelas dan sifat kakak kelasnya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa banyak permasalahan. Jangan lupa di sekolah selain guru, selain teman satu kelas juga harus mengenal teman-temannya yang di luar satu kelas. Kakak kelas juga biar ada komunikasi, biar bisa ngobrol, biar tidak salting, ya, biar nggak judes kayak sapam yang kalian sampaikan, dan tidak ada hambatan dalam pembelajaran. Ada orang yang kadang-kadang sekolah nih gara-gara nggak cocok dengan kakak kelasnya, ada masa dengan kakak kelasnya, hanya dia malas sekolah, hanya malas jadi sekolah, kan ada yang seperti itu juga. Nah, biar kita tetap bisa beradaptasi, biar betah di sekolah tersebut, kita bisa mengenal semuanya, nggak cuma teman satu kelas saja, tapi mengenal guru-gurunya, mengenal pembina ekstranya, mengenal teman-teman satu sejawatnya, mengenal kakak kelasnya, ya, nggak semuanya harus bisa dikenal agar semuanya berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Warna kuning, kelihatan ya warna kuning? Persiapan belajar dalam mengikuti KPM, termasuk persiapan belajar ya harus dipelajari dalam adaptasinya. Sebelum kita kegiatan belajar, pertama adalah apa biasanya? Coba. Sebelum kegiatan belajar, apa yang kita lakukan? Berdoa. Oke. Termasuk berdoa. Itu juga harus dilakukan. Dan itu kegiatan sehari-hari. Dan memang yang namanya sekolah ya seperti itu. Ada aturan, ada pola, di mana pada waktu kita melakukan kegiatan belajar awal, ya kita harus berdoa dulu. Terus sudah menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas, seperti menyiapkan buku, alat-alat tulis. Dan bawa buku semua, anak-anakku semua? Bawa. Ada bukunya kelihatan di kamera? Bukunya bisa dilihat kamera? Oke. Hebat anak-anak saya. Tulis, memperhatikan, mendengarkan penjelasan guru yang dibahas dan konsultasi sehingga memahami, mengerti dengan mudah. Berapa kepada guru bila belum jelas atau belum mengerti. Hari ini sudah dilangsungkan semua termasuk kalian. Oke, kita lanjut ke warna merah. Kelihatan merah-merah? Kelihatan, Pak. Kecil-kecil, kurang jelas. Kecil-kecil. Kecil kayak Dina. Oke. Belajar mandiri adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri tanpa harus disuruh dengan orang lain. Termasuk kita dalam kegiatan ini di sekolah ya harus mandiri. Kita jangan semua tergantung sama orang lain. Mosok ning kelas sudah SMA dia diter karo mae. Mak diter mak sampai kelas main ning jendela. Kan enggak mungkin. Kayak anak TK. Kita harus bisa belajar sendiri, bisa mandiri sendiri, mempersiapkan sendiri semuanya, waktu, manajemen, ataupun alat-alat tulis, dan lain sebagainya. Kita harus persiapkan sendiri. Oke, yang lanjut, kita terakhir di warna kuning. Ya. Kelihatan warna kuningnya? Kelihatan gede banget nih. Gede banget, Pak. Bacanya apa ini yang merah? Di antara kuning warna merah? Bacanya apa? Sama dengan kegiatan tadi yang kalian lakukan, yaitu kita pentingnya belajar kelompok. Kenapa harus belajar kelompok, Pak? Karena mau nggak mau orang sendiri belum tentu bisa mengerti, belum tentu bisa paham, belum tentu bisa belajar sendiri. Tapi kita perlu yang namanya belajar kelompok gitu agar kita bisa saling memahami, saling mengisi, semuanya bisa saling bisa memahami satu sama lain dan saling mengisi dalam belajar. Oke? Sudah paham anak-anak semuanya? Sebelum saya membuka pertanyaan, saya akan memperlihatkan video berikut ini.
pakai proses ya. Kelihatan dan mendengar ya? Hai guys, balik lagi di channelku. Kalian pernah nggak sih berpikir ataupun merasakan nih malu dalam menghadapi lingkungan baru, menghadapi sekolah yang baru? Apalagi kan sekarang lagi musim-musimnya PPDB guys, penerimaan peserta didik baru. Nah, jadi mungkin kalian yang masuk SMP, SMA, SMK mungkin kalian pernah merasakan hal ini ya, malu beradaptasi, malu untuk bersosialisasi dengan teman-teman baru kalian. Aku juga pernah merasakan hal itu semua. Aku dulu pas masuk SMK kayak rasanya tuh malu, gak pede, gak berani. Apalagi kan dari TK, SD, SMP itu teman-temanku sama semua, aku dalam lingkungan sama. Nah tiba-tiba SMK aku tuh kayak memasuki dunia yang baru gitu. Jadi gimana tipsnya supaya kita bisa gampang, mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru? Karena aku mau kasih 4 tips untuk kalian semua yang mau masuk sekolah baru, SMP, SMA, ataupun SMK, supaya kalian gak malu-malu lagi ya kalau ketemu sama teman baru. Nah guys, tips dari aku yang pertama adalah rasa percaya diri. Biasanya penampilan itu yang membuat kita nggak percaya diri dalam masuk sekolah yang baru gitu. Misalnya, contohnya seragam kita mungkin kedodoran ataupun kegedean. Karena mungkin pas beli itu orang tua kita bilangnya beli yang agak gedean gitu supaya muat sampai kelas 3 nanti. Mungkin kalau kalian juga pakai yang punya kakak kelas kalian ataupun pakai punya kakak kalian yang sudah lulus duluan dari sekolah itu, kalian nggak usah malu guys karena itu semua. Karena kan tujuan kita datang sekolah tuh mau mencari ilmu, bukan mau mencari gaya supaya dilihat orang bagus, dilihat orang cantik, dilihat orang ganteng gitu kan. Kalau datang sekolah mau cari ilmu, jadi buat apa sih seragam bagus-bagus, full make up, tapi kalau otaknya nggak diisi gitu kan. Jadi kalian harus percaya diri aja, apapun yang kalian gunakan, apapun yang kalian punya, kalian harus percaya diri. Kalau enggak, kalian nggak bisa beradaptasi, kalian bakal malu-malu gitu kan. Nah, yang tips dari aku yang kedua, kalian tuh harus murah senyum guys. Sedikit pengalaman dari aku, dulu sejak TK, aku tuh orangnya susah banget kalau disuruh senyum guys. Sampai-sampai mama aku marah gitu, kenapa kamu gak mau senyum gitu. Nah sampai aku tuh mau berusaha untuk senyum. Dan sejak SMK, aku malah keterusan guys. Mana suka ketawa sendiri. Nah, jadi sejak dari itu, aku mau berusaha untuk jadi anak yang murah senyum. Kalau kalian mau tahu tipsnya supaya gimana sih murah senyum itu gimana, kalian bisa nonton video satu ini. Yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Kan ada peribahasa yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan guys. Kalau kalian mau tahu gimana sih contoh bertanya kepada orang yang benar itu, kalian bisa nonton video satu ini guys. Isi kak, tahu nggak letak kantin di mana kak? Soalnya saya kebelet pipis. Tadi kamu ini deh. Kenapa pula kamu bisa pipis? Karena saya kak, kantinnya ada WC-nya gitu kak. Oh di sana. Oh iya, oke. Makasih kak. Yang keempat, kalian harus bisa apa itu? SKSD guys. Mungkin kalian udah sering dengar kata ini. SKSD itu singkatan dari sok kenal, sok deket. Gimana sih aku mau sok kenal, sok deket sama orang yang baru? Aku kan anaknya pemalu. Kalian harus bisa Oke. On. Masih ada suaranya saya? Oke, sudah bisa memahami ya tadi ya? Ada beberapa tips termasuk apa yang harus kita pahami tentang
Oh, tentang kita, tentang kegiatan tadi. Kira-kira yang pertama apa? Percaya? Soalnya jangan apa tadi? Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu bertanya. Apalagi kira-kira? Murah senyum. Setiap detik. Coba senyumnya seperti apa? Nah, Pak Od belum murah senyum. Sudah murah senyum punya langsung pipit, jarang-jarang ini. Oke, dari kegiatan hari ini kira-kira siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan bisa tunjuk tangan pakai tangan ini. Di sini ada tangan, saya contohkan. Nah, kayak gini. Nanti silakan yang mau bertanya tunjuk tangan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan yang mau tanya, silakan bisa. Ada yang mau tanya? Ada? Tanya tentang semuanya boleh, tentang ya penting tentang pengenalan sekolah baru tentu. Adaptasi, bagaimana tentang yang berhubungan dengan adaptasi silakan bisa ditanyakan. Ada? Oh, oke. Mbak Yani, silakan Mbak Yani. Kalau kayak kita tuh kan kalau adaptasi harus percaya diri kan, sama murah senyum. Terus kayak kita tuh kalau terlalu percaya diri itu kayak SKSD gitu loh Pak. Oh. Terus? Terus gimana biar nggak dikira orang SKSD gitu? Yang jelas kita niatnya adalah berkenalan, benar-benar berkenalan ya. Kadang-kadang memang orang itu melihat, memandang bahwa kita itu asli ya seperti ini ya. Kita itu seperti ini, kita mau mengenal. Kadang-kadang ada yang memahami bahwa oh SKSD kayak sok kenal, sok deket. Karena kadang-kadang memang kita kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang penting tujuan kita setulus-tulusnya adalah ingin berkenalan. Mau orang menganggap SKSD, SKCK, apapun itu, silakan. Yang penting tujuan kita utama adalah berkenalan. Kan kadang-kadang ada orang yang berkenalan, ada yang mungkin aktif banget, ada yang kadang-kadang nggak terlalu aktif model kenalannya, ada yang pasif. Kalau yang kenalannya aktif, apa kabar? Ya Allah, suwir kan kadang-kadang seperti itu. Saking kenalnya. Ada yang oh ya, apa kabar? Baik ya. Kenalkan nama saya Walid. Kan memang ada beragam dan karakter orang itu berbeda-beda. Nah, kadang-kadang yang menanggapi kita seperti SKSD itu padahal ya tidak. Yang penting usaha kita. Yang penting niat kita sesuai dengan apa yang kita harap. Seperti itu ya. Satu lagi ada? Yang mau tanya? Ada ya? Ada, oke. Kalau sudah tidak ada, sekiranya kita cukup, semuanya sudah paham. Terima kasih buat anak-anakku semuanya. Semoga sehat selalu, diberi keberkahan, diberi kesuksesan untuk selanjutnya. Masih sehat ya hari ini ya? Semuanya coba bisa senyum semuanya, sudah bisa. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Mungkin itu cukup dari saya. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita ucapkan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis ini pelajarannya siapa? Bu Nisa.
Oke, setelah itu kita tutup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya.